Pipik Taufik Ismail dari fraksi PDI Perjuangan memang keras mengkritik janji 1000 rumah panggung Kang Deddy Mulyadi. Tapi publik juga paham, DPRD punya peran besar dalam menyetujui dan mengawal anggaran. Kalau memang rakyat, kenapa tidak dari awal Pipik dan kawan-kawan dorong realisasinya? Kritik itu sah, tapi jangan sampai rakyat melihat ini cuman manuver politik. Yang dibutuhkan sekarang kerja bersama, bukan adu omongan Pak Dewan. Menurut kalian, gimana? Kritikan Dewan Pipik ini cuma pansos aja atau bukan? Coba komentar ya. Ya, jadi orang-orang itu suka ngomong soal realisasi dari suatu kebijakan yang dilontarkan Kang Deddy, seolah-olah merealisasikan itu segampang itu dan tidak butuh daripada mereka. Kadang-kadang kan misalnya menyangkut dana yang punya Pemprov ataupun daerah, kadang-kadang kan itu harus ada dari DPRD-nya, harus ada DPR RI, ya, macam-macam, di mana itu kadang-kadang harus ada namanya riset dan lain-lain gitu. Bahkan barak militer juga kan, yang kebijakan Kang Deddy yang turuntung langsung dilakuin, itu kan jadi kritikan juga kan. Mereka bilang biayanya mahal, mereka bilang ini tidak menyelesaikan masalah pendidikan. Ataupun kritikan soal 50 rombel yang baru-baru ini yang menyatakan wah ini akan menyusahkan. Tapi maksudnya ketika itu janji manis atau janji sosmed atau direalisasikan, kan semua perealisasian itu kan butuh uang, butuh biaya, butuh dana, yang mana dananya bersumber daripada APBD kan, dari negara gitu loh. Ya betul tadi, kalau misalnya memang kayak menyediakan 1000 rumah panggung, ya dananya harus ada gitu loh. Kalau dia omongin jangan janji-janji doang, iya, maka kalau kamu dengar, oh ini nih Kang Deddy pengen merdiriin 1000 rumah panggung, gimana nih kita anggota DPRD, kita selesai deh nih, gimana, bisa nggak ini, dananya seperti apa ini, bagaimana bentukannya, bagaimana kerjaannya gitu loh. Bukan cuma kayak, oh jangan, terus diapain gitu loh. Kang Deddy pengen bikin rumah panggung kan, dan itu udah direalisasikan kalau nggak salah ada berapa rumah gitu, waktu itu udah pernah saya lihat VT-nya gitu. Ya salah satunya rumah tradisional yang mana bisa jadi kampung adat di suatu daerah di Jawa Barat ya. Ya kalau mau bilang ya banyak, Kang Deddy juga pengen bangun 50 sekolah. Ya itu kan omongan, realisasiannya ya uangnya harus ada. Gimana caranya ada? Ya Kang Deddy berusaha gitu loh. Kalau bisa ya jangan ngerecok gitu loh. Maksudnya ada sebuah buah pikiran ingin supaya rakyatnya itu punya rumah. Ya terus maksudnya kalau bilang jangan janji atau apa, terus kita harus biarin aja gitu loh. Nggak usah kasih rumah. Kenapa Kang Deddy menjanjikan kasih 1000 rumah? Karena itu adalah sebuah keinginan dari orang pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya kan seharusnya kalau di poin itu, wah ini bagus nih. Kita kan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Jadi ya kita harus dukung nih karena rakyat akan disejahterakan gitu loh. Kalau misalnya Kang Deddy jangan ngomong apa-apa gitu, kayak diem aja, ya terus malah nggak terjadi apa-apa gitu loh, kayak malah aneh gitu. Kadang aneh sih orang suka kritik gitu dengan bahasa-bahasa yang kayak jangan kayak gini, terus kayak mana dong? Kayak ngomongin barak militer tuh, barak militer paling juga bikin nambah-nambahin orang jadi jahat ini itu loh. Terus apa gitu loh, terus ngapain gitu loh. Pada kenyataannya memang kasus pembulian, tawuran itu terjadi secara terus-menerus kok. Adapun barak militer kan salah satu upaya yang dilakuin gitu loh. Karena tidak ada kan, selama ini kan tidak ada gitu loh upaya untuk supaya tawuran itu hilang, supaya anak-anak nakal itu bisa berkurang, kan tidak ada. Pendidikan berjalan sebagaimana tahun lalu deh. Kurikulum berganti, tapi kondisinya ya tetap kayak gitu aja kok. Ngomong naon lurah? Ngomong naon? Loh, ini juga sama lagi. Video 15 hari yang lalu. Video-video lama lagi yang datang nih. Awalnya sih Kades Pasir Munjul ketahuan disuruh Ono Surono untuk mengatakan jika Kang Deddy tak mendatangi korban bencana dan minta Kang Deddy membantu. Padahal Kang Deddy sudah ada rencana untuk datang. Sebentar, nih Pak Lurah, nih saya tanya ke Pak Bupati. Ya. Ini waktu peristiwa saya telepon nggak? Telepon. Kang Deddy pun bukan hanya bantu ngasih sembako, tapi merelokasi warga dan membuatkan rumah di lahan baru. Bagaimana tanggapan kalian melihat hal ini, guys? Oke, ini berita lama pun ya. Entah kenapa kayaknya saya salah masukin video ya. Ternyata video lama malah muncul lagi di atas gitu. Jadi ya udahlah, ini juga udah selesai kalau nggak salah kasusnya seperti apa. Ya kasus Kades itu. Kekuatan negosiasi Kang Deddy memang bukan kaleng-kaleng. Dalam acara peresmian masjid di sebuah desa, seorang Tommy Winata yang dikenal sebagai bagian dari kelompok 9 Naga rela menyumbang hingga 5 miliar rupiah. Tambah 5 miliar Dan yang bikin tercengang, di hadapan warga, Tommy bahkan mencium tangan Kang Deddy sebagai bentuk hormat.
Ya ini ya, kadang-kadang orang suka ngomong kayak wah ini 9 naga atau apa Kang Deddy kacungnya, Kang Deddy bagian daripada itu. Sebenarnya kan ya itu kan bagian daripada filantropi mungkin daripada orang-orang kaya di Indonesia, yang mana ya beberapa karena tadi ketimpangan kekayaan ataupun ekonomi di Indonesia itu timpangnya luar biasa gitu. Yang kaya ya kaya banget, yang susah-susah banget gitu loh. Ya jadi kalau misalnya yang kaya bantu 5 miliar kelihatan besar banget ya. Tapi ya kekayaan mereka udah lebih di atas daripada itu loh. Sedangkan orang yang miskin tidak pernah megang uang sampai 100 juta sekalipun gitu loh. Apalagi ngebayangin 5 miliar gitu kan. Jadi kayaknya ya jadi kadang ya di situ aja sih poin-poin posisinya gitu. Ya bagus-bagus aja lah Kang Deddy ngerangkul siapa aja gitu loh. Orang kaya dirangkul karena orang kaya punya uang bisa ngebantu orang miskin. Orang miskin dirangkul ya karena memang harus disejahterakan. Nggak ada masalah gitu loh. Yang menjadi masalah orang-orang itu suka fitnah gitu. Wah kamu jadi bawahannya, oh kamu ini itu. Wah kadang nggak ada relevansi atau bukti konkretnya gitu. Melihat pemuda ini minta sumbangan sambil ngatur jalan di tengah kemacetan proyek, Kang Deddy langsung menegur dengan gaya santainya. Tapi bukannya diusir, malah diajak kerja beneran, disuruh bantu atur lalu lintas dan digaji harian 100.000 sampai proyeknya selesai. Bantu tiap hari sampai pekerjaan selesai. Iya. Tapi tidak boleh minta-minta ya. Oh, siap. Satu orang saya kasih 100.000 per hari. Siap, Pak. Mau nggak? Mau, Pak. Inilah kelebihan Kang Deddy bisa selesaikan masalah dengan solusi. Jika setuju dengan Kang Deddy, like video ini sebanyak-banyaknya. Oke ya, jadi ya kadang-kadang kita suka kayak gitu ya. Tapi ya mungkin ya betul. Waktu perbaikan jalan lintas di wilayah saya juga gitu sih. Jadi ada warga yang ikut untuk ngebantu lalu lintasnya tapi ya minta sumbangan gitu. Ya bahasanya berarti ya seseran lah ya. Jadi kayak saya udah bantu tapi karena ya salah satunya adalah karena memang pertama nggak ada kerjaan kan mungkin. Jadi kayak saya pengen ngerjain sesuatu tapi saya nggak tahu ngerjain apa dan ada pembangunan. Saya nggak di hire untuk jadi tukangnya ataupun jadi orang yang ngaspal jalannya ya, tapi saya bisa lah sebagai orang di sini untuk ngatur lalu lintasnya gitu. Karena kadang-kadang memang yang ngebangun antara nggak tahu saya gimana bentuk perjanjiannya gitu. Intinya ya akhirnya ada gitu. Saya pernah lihat orang desanya gitu. Jadi di lintas dia orang desa di tempat yang dibangun itu jadi dia minta sumbangan gitu sambil ya nertipin jalan gitu. Ya kalau Kang Deddy kan ngelihatnya ya di sini ya mereka cuma mau lewat gitu loh. Kenapa dipinta-pintain uang gitu loh. Ini juga bukan tempat parkir dan tidak ada namanya pajak-pajak PPH atau apa. Jadi ya udah biar saya kasih tapi jalannya ditertipin aja gitu. Dan ya udah kan beres gitu loh. Ya soalnya kan ya memang nggak ada di tupoksi pekerjaannya itu nggak ada gitu loh. Itu cuma kayak kesadaran gitu. Kesadaran diri dari beberapa orang. Ada kan beberapa juga yang kayak di mana sih nah? Di Sitinjau Lawi ya. Di apa gitu yang tanjakan tikungan itu kan ada orang-orang yang ngatur-ngaturnya gitu, yang ngebantu orang-orang yang gagal nanjak ataupun yang terjadi laka jalan gitu. Ya itu karena ya akhirnya itu juga jadi YouTube kan, ada YouTube-nya tuh si Tinjau Lawi apa itu YouTube-nya terus jadi salah satu penghasilan juga. Tapi itu berangkat dari dari kondisi-kondisi yang saya harap ya memang betul karena ini harus ada yang ngelihat karena kalau nggak ada bisa banyak terjadi laka dan warga atau orang-orang berinisiatif melakukan itu gitu. Ya karena ada bisa dibuat konten ya dibikin aja gitu loh. Toh akhirnya kan ya selama tidak merugikan gitu kan. Ya terlepas daripada itu kan membantu ketertiban lalu lintas itu baik gitu loh. Tapi kadang-kadang kan ya kalau dia relawan bener-bener kaya raya iya. Tapi kan rata-rata nggak mungkin ada orang kaya raya yang pengen ngebantu penertiban lalu lintas. Pasti orang yang butuh uang juga kan gitu. Jadi ya Kang Deddy ya udahlah jadi pekerjaan aja. Kamu memang menertibkan lalu lintasnya tapi ya jangan pintain. Mereka kan cuma mau lewat istilahnya kan gitu kan. Karena memang setahu saya Kang Deddy ini sangat nggak suka dengan minta-minta ya. Jadi beberapa konten beliau yang ada pengemis yang berbohong pura-pura kakinya buntung, ada yang pura-pura tangannya nggak ada dan lain-lain itu beliau marah banget gitu kayak maksudnya apa ini kenapa kamu gitu lah. Marah banget gitu. Bahkan sampai bikin SK pelarangan minta-minta untuk sumbangan pembangunan masjid. Yang artinya Kang Deddy bener-bener ya jadi harus kita tahu bahwa Kang Deddy itu tidak ingin warganya jadi peminta-minta. Jadi tolong jangan mengartikan Kang Deddy ngasih orang artinya Kang Deddy menyuruh orang untuk minta-minta, bukan gitu loh. Suka orang salah paham yang datang ke Lemuru Pakuan, beberapa orang yang datang memberi testimoni karena nggak ketemu Kang Deddy atau karena nggak dibantu Kang Deddy, ya artinya kan mereka minta-minta gitu.
Dan jangan yang seperti itu gitu. Kang Deddy itu membantu orang, tapi dia tidak pernah ingin rakyatnya menjadi peminta-minta. Dia pengen rakyatnya kerja keras, rakyatnya belajar, rakyatnya sungguh-sungguh gitu loh. Bukan jadi peminta-minta. Ternyata Kang Deddy selalu membawa tas ransel yang isinya penuh Nih, contohnya nih, ya Rangga JM. Ya mungkin iseng ya. Bapak, saya mau buat modal usaha. Dan ini ada beberapa di konten Kang Deddy juga waktu itu ada juga yang tiba-tiba orang, "Pak, saya minta uang, Pak, saya pengen buat modal usaha, Pak." Nah, ada. Nah, yang seperti ini tuh ya kalau bisa jangan gitu loh. Ya jangan minta gitu. Ya misalnya ya sama, saya juga ya kalau mau ngomong, saya juga pengen punya modal usaha gitu. Tapi ya harus kita usahain gitu. Ya pokoknya YouTube saya subscribe ya. Jadiin 1000 subscriber lah kawan-kawan ya. Karena ya tolong ya subscribe ya Martamis ya. Nah itu juga minta-minta sih. Tapi saya minta-minta subscribe ya. Tapi ya saya minta di subscribe ya. Jadi sekalian kalian nonton, sekalian subscribe gitu. Kak, berapa makan sampah? Kurang diberi baju aing sia. Makan sampah satu. Ntar diburu ya. Ini ya. Ini maksudnya dihalang ini mah. Sayo. Jangan ribut saya mah. Ya, bukan les. Bentar. Nah. Halangin. Udah. Sini. Wah, cepat. Pakai. Ini di bawah. Ini pakai di bawah. Itu nggak nyampe kan pakai di bawah. Pakai. Pakai di handap sama. Sarungkan. Mantap. Di pantai. Mantap kan? Tuh. Siapa kaos mahal itu goblok? Kita main bola turnamen, Pak. Lain urusan turnamen bola itu kaos mahal, kaos murah. Iya ini video lama juga ya. Ya ini ya bercandaan Kang Deddy ya. Ya itu juga salah satu yang saya suka, Kang Deddy itu suka bercanda. Tapi ya beberapa orang mungkin malah ngerasa bahwa apaan sih kok gubernur bercandanya seperti ini. Yang mana kemarin ada bahasan seksisme, pelecehan dan lain-lain. Ya udahlah. Ya ini ya sama ya video tadi ya. Ya istimewa banget sih berarti memang. Bapak turun ke bengkel. Di tengah sunyinya jalan pedesaan yang dikelilingi pepohonan pinus, Kang Deddy mendekat pada seorang bapak yang tengah kesusahan karena motornya mogok. Dengan wajah ramah dan empati tulus, beliau memberikan uang bantuan. Bukan demi sorotan, tapi karena hati nuraninya bergerak. Momen sederhana, tapi sungguh menggetarkan hati. Ya Kang Deddy sering ya waktu itu juga bahkan ada anak suami istri yang waktu mau mudik terus ketemu beliau dikasih ongkos juga gitu. Yang orang mana gitu. Kalau nggak salah ada juga anak pang terus ketemu sama Kang Deddy terus diajak makan di mana itu ya, kalau nggak salah di Pecel Lele kalau nggak salah ya, ajak makan terus ngobrol terus tanyain keluarganya, istrinya, kondisinya, karena memang ya itu sih salah satu ya yang buat orang-orang itu kita tuh berkumpul kadang kan pengen tahu kayak gimana kerja apa sekarang, istrinya gimana, anaknya gimana, sekolah di mana, dan hal-hal itu tuh sering udah hilang gitu loh. Kayak berkumpul udah jadinya apa, main game. Kalau anak-anak ya itu paling main game gitu, jarang mereka kayak berinteraksi untuk ngobrolin. Tapi nggak tahu juga ya, karena dulu waktu kita, mungkin saya masih kecil, kita masih sering main gundu, main wayangan, main gambaran, bahkan main karet, main ceplak, main layangan gitu. Biar rakyat maneh tuh nyebrang ke sungai, jembatan rusak, jembatan gantungna, ngelakeun aing geus aya di Cikebang. Bentar, Bupati Sumbang. Sumbang ini daerah mana, men? Sumbang itu emang ada nggak? Ini typo ya ini ya. Sumbang itu adanya kecamatan di Banyumas. Banyumas juga bukan di Jawa Barat. Ini mungkin Bupati Subang kali ya. Bupati Subang kali ya. Dia di sini Sumbang. Nah, di sini pun Sumbang gitu. Bupati Sumbang. Di Amuk KDM. Bupati Sumbang di Amuk KDM. Jadi mungkin ya, tapi saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya cek di Google, Sumbang itu nama daerah di Banyumas. Dan Banyumas itu kalau nggak salah bukan di Jawa Barat. Nah, kalian nggak tahu mungkin di mana tuh, Jawa Timur atau Jawa Tengah tuh? Atau memang di Jawa Barat? Tapi ini Bupati Sumbang ya.
diamuk KDM gara-gara jembatan gak diperbaiki ya gitu ya harus ya. Dan nah enaknya di era sosial media di TikTok sekarang itu kalau viral ya, tapi ya memang agak tricky juga atau agak aneh juga kenapa harus viral dulu ya. Enak gitu, misalnya ada jalan rusak diviralin kayak oh jalannya rusak, ada jembatan bukan roboh ya, ada jembatan ambrol diviralin terus ada yang notice dan dibantu diperbaiki gitu.